Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi syarana as-salata bi arkanil Islam. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabil kiram. Amma ba'd. Sahabat YouTube rahimakumullah. Bersyukur kita ke Allah SWT, ucapan Alhamdulillah, dan berselawat kepada Nabi Allahumma sholli ala Muhammad. Pada kesempatan yang baik ini, kita ungkapkan topik kajian kita, sholat ibadah yang paling menentukan. Kunci ibadah diterima atau tolaknya ibadah kita tergantung dengan sholat kita. Bahwa sholat ini termasuk rukun Islam yang wajib menjadi perhatian kita dan tidak boleh kita tinggalkan sampai di kandung badan kita. Karena ternyata sholat ini sebagai kunci ibadah kita. Diterima atau ditolaknya ibadah kita tergantung dengan sholat kita. Hal ini sesuai dengan penegasan Rasulullah SAW. Awalu ma yuhasabu yaumil qiyamah sholatuhu. Fa in tukub bila sairu amali wa in ruddat sairu amali. Yang artinya amal yang pertama ditanya di hari kiamat sholatnya. Jika sholatnya beres, seluruh ibadah yang lain dianggap beres. Tetapi sebaliknya, jika sholatnya tidak beres, disia-siakan, maka seluruh ibadah yang lain belum dihargai Allah SWT sebelum tuntaskan urusan sholat itu. Demikian dalam hadis Tabrani. Dalam hadis yang lain lagi, Rasulullah bersabda, la hadza fil Islam liman tarokas sholah. Tidak akan mendapat bagian apa-apa bagi umat Islam yang menyanyiakan sholat. Bahwa sholat inilah ukuran Islam kita, kadar Islam kita dalam diri kita tergantung dengan sholat kita. Tentu harus menjadi perhatian kita bersama. Sholat ini sebagai kunci ibadah kita, karena itu wajib kita tunaikan sepanjang hayat kita sampai kita meninggal dunia. Dengan sholat ini juga luar biasa hikmahnya. Sholat ini kalau kita tunaikan dengan sebaik-baiknya, hikmah utamanya kembali kepada kita. Karena sesuai dengan jaminan Allah Subhanahu wa taala, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Kalau kita sudah sholat, insya Allah kita tidak berani lagi melakukan namanya perbuatan-perbuatan maksiat di muka bumi ini. Dengan sholat seseorang insya Allah akan mencegahnya, misalnya mencegahnya dari pencurian, mencegahnya dari perzinaan, mencegahnya korupsi dan sebagainya. Semua perbuatan-perbuatan yang buruk itu insya Allah akan terhindar. Ya, jadi oleh karena itu ini menjadi perhatian kita bersama. Namun mungkin timbul pertanyaan di hati kita, betapa banyak orang yang sholat tapi dia masih melakukan maksiat. Kita meyakini banyak sekali, misalnya katakanlah orang-orang koruptor itu, mereka sholat, tapi kenapa mereka tega-tega melakukan namanya korupsi? Nah, tiada lain, karena mungkin sholatnya ini belum diterima Allah SWT. Mungkin baru dia mampu mengerjakan sholat, belum menegakkan sholat. Istilahnya akimis sholat. Tegakkan sholat. Bukan kerjakan sholat, bukan i'malis sholat, tapi akimis sholat atau akimus sholat. Misalnya firman Allah SWT di surah Al-Baqarah ayat 63, wa aqimus sholat wa atuz zakah warka'u ma'arrokin. Tegakkan sholat, bayarkan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Nah, jadi itu intinya ditegakkan. Nah, dalam menegakkan sholat ini, tentunya harus kita penuhi syarat-syaratnya. Ada syarat-syarat umum, ada syarat-syarat khusus. Syarat-syarat umum misalnya, sebelum kita menegakkan sholat itu, pastikan diri kita dulu dalam keadaan suci.
suci hadas kecil dan suci hadas besar. Yang kedua, pastikan pakaian kita, badan kita tidak kena najis. Yang ketiga, sudah masuk waktu. Yang keempat, menutup aurat. Yang kelima, yaitu menghadap kiblat sepanjang yang kita ketahui. Kemudian ada syarat-syarat khususnya. Syarat-syarat khususnya terutamanya, yaitu dalam sholat itu kan ada rukun-rukun sholat. Rukun sholat itu tidak boleh tinggalkan. Nah, sepanjang pengetahuan kita pelajari kitab fikih itu bahwa rukun-rukun sholat itu ada 13 macam. 10 tambah 3, 13 macam. Nah, untuk memudahkan kita, para ulama ya membagi bagian sholat ini jadi 3 rukun. 3 bagian rukun. Ada namanya rukun kolbiyah, hati. Ada namanya qauliyah, mulut. Ada kolbiyah, ada fi'aliyah. Ya. Jadi 3 macam ini, ya, 3 bagian besar ini, kolbiyah namanya, hati. Hati kita ikut sholat. Diawali misalnya dari niat kita. Niat itu tepat dalam hati, di dalam hati. Kita misalnya mau sholat subuh misalnya, dalam hati kita niat, sengaja ke sholat subuh, 2 rakaat, mengikut imam, atau 2 rakaat misalnya sendirian, 2 rakaat, padukan Allah SWT. Jadi intinya di hati. Lalu nanti yang keduanya, bahwa yang di hati itu adalah namanya rukun yang terakhir, ya, di awal dari niat, terakhir nanti yaitu tertib namanya. Itu juga hati yang menghitungnya, misalnya urut-urutannya berapa rakaat dan sebagainya. Lalu namanya ada rukun qauliyah. Qauliyah ini ucapan. Rukun qauliyah aja 5 macam. Untuk mengetahui itu ketika misalnya yang ucapan aja 5 macam, yang rukunnya ada namanya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar yang pertama itu merupakan rukun. Ya, rukun yang pertama tadi Allahu Akbar, qauliyah, ucapan. Lalu yang kedua, bacaan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu rukun namanya qauliyah yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga ada namanya bacaan tasyahud di tasyahud akhir itu. Ya, tasyahud akhir, nama tasyahud itu ya rukun yang terakhir, ya, yang maksudnya dulu yang terakhir itu namanya at-tahiyatul. Apa at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat atau at-tahiyatul lillah. Silakan, ada 2 versi atau ada 3 versi dan seterusnya. Dan kemudian yang keempatnya yaitu ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, salawat. Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud terakhir itu. Lalu kemudian salam yang pertama, assalamualaikum. Itu namanya ucapan. Ucapan yang 5 ini tidak boleh tertinggal. Selain itu semuanya sunat. Ya, sunat itu ya dalam arti kata kalau kita lakukan tambah baik, ya, kita dapat pahala, sementara tertinggal sholat kita tetap sah. Ini namanya sunat. Nah, kemudian berikutnya yang namanya fi'aliyah, gerakan. Nah, gerakan itu ada 6 macam. Diawali dari kita berdiri, jika mampu berdiri, ya. Berdirinya itu santai, katakanlah semacam tidak kaku, semacam santai, tidak santai nian, berdiri, bagi yang mampu. Lalu kemudian setelah kita berdiri, lalu ruku. Nah, ini disebut ruku itu mensejarkan antara kepala dengan pinggang kita. Jadi ruku ini kira-kira macam ini. Jadi batasannya sejajar antara kepala dan pinggang kita. Nah, ini namanya ruku. Nah, kemudian iktidal, ya. Itu yang ketiganya iktidal. Kemudian yang keempat sujud. Nah, sujud itu ada 7 anggota badan sujud. Muka secara keseluruhan, kemudian di telapak tangan kita, lutut kita, kemudian jari-jari kita, jari-jari kaki kita sedapat mungkin. Itu namanya rukun sujud. Ya, rukun sujud itu ada juga 7 anggotawan harus rukun itu. Sudah itu duduk antara 2 sujud. Duduk antara 2 sujud. Nah, kemudian nanti duduk akhir. Jadi pas 6, ya. Jadi kita ulangi lagi, rukun yang 13 macam ini dibagi menjadi 3 bagian besar.
dua rukun namanya qalbiyah, kemudian 5 rukun namanya ucapan, sudah itu 6 rukun namanya itu fi'liyah, gerakan atau hay'ah. Nah, inilah namanya syarat khusus yang menjadi perhatian kita. Nah, di samping ada tambahan khususnya lagi, bagaimana ketika kita melakukan sholat itu harus namanya berniat ikhlas lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala semata-mata. Sudah kita lakukan dengan tawaduk, dengan khusyuk, ya. Kemudian juga kita harap benar ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap ibadah yang kita lakukan tidak sia-sia. Sudah itu tentunya supaya nanti ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus yakin bahwa sholat yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada husnuzon, ada keyakinan di hati kita bahwa ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya jauhi namanya larangan-larangan, jauh maksiat, supaya benar-benar ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pernyataan Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mampu mencegah seseorang dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Barangkali demikian, semoga ada hikmahnya kepada kita dalam upaya kita memperbaiki kualitas sholat kita. Ingatlah bahwa sekali lagi, sholat ini penentu kepada kita diterima atau tolaknya ibadah kita. Ibadah yang lain sangat tergantung dengan sholat kita. Karena itu jangan sampai kita sisakan sholat itu. Kita lakukanlah sholat itu sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu seperti kamu melihat saya sholat. Intinya insyaAllah, kalau kita sudah seperti sholat seperti yang lakukan Rasulullah SAW, insyaAllah diterima ibadah kita dan mampu mencegah kita dari perbuatan kekejian dan kemungkaran. Terima kasih. Mohon maaf di atas segala kekurangan. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.